Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sudah hadir malam hari ini, menyempatkan waktunya untuk belajar dan juga kita akan seru-seruan di sini. Kita akan bahas tadi kasus juga tentang gimana sih caranya optimasi story WhatsApp. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, saya izin ini dulu ya, izin cerita dulu ya sebelum masuk ke materi. Saya awali dengan cerita ya, karena kalau kita nggak pakai cerita nanti orang bingung juga nih apa yang akan kita bahas, apa goals malam hari ini juga yang akan kita pelajari. Oke. Nah, jadi malam hari ini kita itu akan bahas tentang optimasi story WhatsApp. Nah, Kang Ega, ada banyak orang bertanya, kenapa sih Kang Ega bahasnya story WhatsApp? Bukan bahas tentang gimana bangun database melalui grup atau misalnya eh, menggunakan pesan siaran, optimasi pesan siaran. Nah, saya memilih materi tentang story WhatsApp, optimasi story WhatsApp karena banyaknya teman-teman bisnis setelah saya banyak sharing, saya pun sharing tentang WhatsApp marketing banyak sekali. Bahkan saya banyak bahkan saya juga membuka kelas pendampingan untuk teman-teman pebisnis yang memang bisnisnya ingin saya dampingi untuk WhatsApp marketing dan customer service-nya. Dan setelah saya banyak ngobrol dengan pebisnis di Indonesia itu, mereka rata-rata saat diajarin untuk blasting, saat diajarin untuk kebangun grup, mereka merasa itu kalau blasting itu takut kena blokir, kalau grup itu kurang efektif Bang Ega karena kurang maksimal. Nah, oleh karena itu saya akan bahas dari sisi story WhatsApp. Ya, siapa yang nggak tahu story WhatsApp? Story WhatsApp ini sangat powerful ya untuk Anda bisa pelajari. Oke, nah kalau Anda saat ini mic-nya belum connect, bisa connectin dulu ya biar suara saya bisa masuk ke sana juga. Oke, kalau suara udah masuk, kita akan lanjut. Jadi, saya pilih materi story WhatsApp ini karena memang kalau story WhatsApp itu lebih fleksibel ya. Karena setiap orang yang lihat story Anda, yang lihat apa namanya story harian Anda itu sukarela oleh penonton story WhatsApp itu sendiri. Ya, bukan kita yang menghampiri di kontak kita seperti podcast kita menghampiri ya. Ya, nah kalau story WhatsApp si calon customer, calon database itu yang menghampiri kita duluan ya. Jadi kalau story itu adalah kita buat story dengan sadar orang tersebut menghampiri kita, lihat story kita. Nah, makanya karena story ini yang melihatnya adalah orang lain, maka fokus kita adalah membuat seseorang itu mau lihat story kita terus-menerus dan dia betah setiap harinya. Bukan hanya melihat story Anda di hari ini aja, tapi pastikan mereka juga mau melihat story Anda sampai hari-hari selanjutnya, bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun itu lebih bagus. Karena kalau story kita nggak maksimal, maka orang hanya lihat sekali aja. Nanti-nantinya nggak lanjut ke story kita. Oleh karena itu, kita akan fokus di bagian story itu, di bagian tersebut. Supaya Anda bisa fokus untuk memanfaatkan story. Nah, oke. Sebelumnya, sebelum saya mulai, mungkin izin saya unmute ya untuk yang, apa namanya, suara yang masuk supaya teman-teman yang lain bisa uh, lebih kondusif lagi. Oke, sebelum saya mulai, saya pengen tahu yang hadir hari ini, malam hari ini siapa aja, dari kota mana, boleh diabsen namanya, dan kota tinggalnya. Silakan boleh via chat ya. Saya pengen tahu dulu nih, Anda tinggal di mana, nama panggilannya apa, boleh juga sambil ditulis juga bisnisnya di bidang apa. Nah, oke, biar nanti saya bisa sambil menyamakan persepsi atau kita sambil pakai contoh bisnis-bisnis yang ada saat ini gitu. Oke, siap. Oke. Mas Azizi. Azizi, wah namanya agak susah juga nih. Azizi dari Tangerang, bisnisnya e-course. Bisnis e-course. Wah, bisnis e-course-nya e-course sendiri atau rebranding atau gimana nih? Mirip-mirip dengan yang saya nih berarti nih kalau gitu. Oke, saya izin unmute beberapa teman-teman ya yang suaranya bocor ya. Oke, teman-teman yang lain boleh memperkenalkan diri juga dan tinggalnya di mana dan bisnisnya di bidang apa. Supaya nanti saat saya buka studi kasus bisa disesuaikan dengan bisnis Anda. Jadi bisa sesuai ya. Oke, tadi udah ada Kak Azizi dari Tangerang sendiri dengan rekrut para tutor ada 5 dan 5 yang baru mau launching. Wih, keren. Wah, niche-nya memang di bisnis, e-course, dan emang, oh berarti fokusnya adalah untuk marketingin ya. Karena untuk yang bagian mengisi materi udah ada.
Wih, keren, mantap. Oke, ada Mbak Dewi. Kak Dewi, saya jual madu dan main edukasi. Dari Riau, Mas. Oke, salam kenal dari Depok, Jawa Barat. Oke, iya buat branding saya. Wah, keren Mas Azizi. Keren. Kita coba bahas ya nanti ya. Mas Ahsan dari NTB. Wah, Masya Allah. Jauh juga nih dari NTB sudah hadir ke sini. Salam kenal Mbak Dewi. Dalam senang, Kak Ahsan. Oke, siap. Udah kenalan. Saatnya ya yang kenalan saya dulu nih. Karena saya yakin beberapa temen yang hadir di sini, Anda yang hadir di sini, ada yang belum kenal saya. Saya izin kenalin diri dulu ya. Pertama, saya izin buka share screen dulu. Oke, share screen-nya udah kelihatan? Udah kelihatankah share screen-nya? Boleh di komen dulu kalau share screen-nya udah kelihatan, boleh di chat ya. Oke. Oke, sudah siap. Oke, mantap. Oke. Nah, kita akan bahas tentang ini dan juga saya izin kenalin diri dulu. Pertama, perkenalkan nama lengkap saya Permana Mega Wicaksana. Jadi Anda boleh panggil saya Kang Ega ya, supaya lebih mudah karena saya emang orang Sunda dan Ega adalah panggilan dari orang tua. Saya praktisi di bisnis online sejak 2015 saat saya baru keluar kerja, keluar SMK, sambil saya bekerja, sambil saya menjadi reseller buku bisnis. Nah, saya belajar jualan mulai dari pakai BlackBerry Messenger dan pada 2016 atau 2017 BlackBerry Messenger hilang, punah digantikan oleh WhatsApp. Ya, alhamdulillah saya sudah bergelut di WhatsApp marketing sejak 2016 dan membantu pebisnis melalui pelatihan-pelatihan yang saya adakan baik online, offline maupun e-course. Nah, alhamdulillah sampai saat ini saya sudah membantu teman-teman bisnis UKM di Indonesia melalui 10 e-course. Salah satunya mungkin Anda sudah punya nih. Nah, dari yang ada tampil di sini, ada jago WhatsApp marketing, ada follow up buyer for WhatsApp, ada copywriting di WhatsApp, ada juga melipat gandakan calon pembeli di WhatsApp, udah pakai WA aja dan lainnya Anda bisa baca sendiri di sini. Jadi 10 e-course saya ini banyak memang lisensinya itu bisa dijual lagi. Jadi mungkin Anda pernah ketemu video-video saya tapi mungkin namanya sudah diganti atau dirubah. Nah, jadi saya memang fokus saat ini di bidang digital marketing, khususnya WhatsApp marketing. Dan alhamdulillah saat ini saya sedang mendampingi juga beberapa bisnis, yaitu ada bisnis jasa home care, ya. Mungkin ada yang tahu jasa home care. Jadi jasa home care itu adalah bisnisnya untuk layanan. Misalnya untuk layanan mencari yang pembantu ART, penjaga orang sakit untuk medis, ada juga baby sister gitu. Nah, itu yang saya bantu. Salah satunya juga saya bantu agent di bidang bisnis umroh. Alhamdulillah baru saja dibina baru aja masuk pendampingan 1 bulan ini sudah ada 2 orang yang ikut umrohnya, yang sudah closing umrohnya itu dengan menggunakan iklan dan saya bantu dalam manage dari WhatsApp marketingnya, customer service-nya seperti itu. Oke, sebelum saya masuk ke materi, saya pengen tahu dulu teman-teman sudah siap belajar hari ini? Kalau yang udah siap, boleh tulis angka 1 ya. Yang sudah siap belajar malam hari ini, boleh tulis angka 1 dulu. Oke, Kak Alsan, NTB, Affiliate Marketing, Bisnis Mitra Edukasi. Wih, keren. Affiliate banyak di sini. Oke, Kak Dewi udah siap. Yang lain gimana? Udah siap belajar malam hari ini? Kita akan seruan-seruan aja, seru-seruan aja. Selain belajar, kita akan sharing-sharing juga. Kita akan buka studi kasus dari teman-teman juga supaya kita bisa lebih maksimal. Oke? Kalau udah siap, kita mulai. Kita lanjut ya. Oke. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin mengenalkan salah satu metode belajar yang saya dapatkan saat saya belajar bareng James Week. Jadi kalau kita belajar supaya maksimal, kita belajar dengan metode ini. Oke, Kak Hasan udah siap juga, mantap. Jadi metode belajar yang saya dapatkan dari James Week adalah saat Anda belajar secara online, supaya maksimal belajarnya Anda saat ini siapin 2 catatan ya. Entah itu bukunya jadi bagi 2 gitu ya, sebelah kiri sebelah kanan, atau Anda punya catatannya 2, atau kalau di handphone atau di laptop buka notepadnya 2. Nah, kenapa Kang Ega harus 2 catatan? Karena untuk memisahkan. Catatan yang pertama adalah fungsinya untuk Anda nanti mencatat semua rangkuman materi yang ada di sini. Karena slide-nya nggak akan saya berikan, Anda maksimalkan catat materi-materi yang memang Anda butuhkan untuk prakteknya. Oke, itu rangkuman semua materinya. Yang satunya lagi adalah sesuatu
hal, ide-ide yang bisa Anda langsung praktekkan ya. Jadi untuk yang pertama adalah untuk rangkuman materinya, yang satu lagi adalah untuk ideas for action. Ide-ide apa yang bisa segera di-actionkan. Jadi ada perbedaan ya. Anda siapkan 2 catatan itu adalah yang satu, catatannya untuk merangkum semua materi. Oke. Yang kedua adalah satunya lagi untuk menulis ide-ide apa yang bisa langsung di-actionkan sesegera mungkin. Kalau bisa saat setelah belajar di sini langsung praktekkan. Kalau bisa juga Anda setelah dari sini mungkin besok langsung praktekkan. Secepat mungkin, semakin cepat semakin baik. Gitu. Oke. Sebelum kita mulai siapin catatannya dulu. Ayo silakan catatannya disiapkan dulu. Kalau sudah siap catatannya, tulis di bagian chat siap. Oke, silakan tulis dulu catatannya, siapin catatannya. Kalau masih agak jauh, siapin catatannya sekarang ya. Catatannya disiapin, kita siap belajar. Mau pakai buku catatan boleh. Mau pakai notepad di handphone boleh. Mau pakai juga misalnya di laptop nih. Pakai notepad di laptop juga boleh. Oke, Kak Deo udah siap. Kak Hari udah siap. Oke, yang lainnya udah siap juga ya. Kita lanjut. Oke. Oh, ada Kak Hari juga, salam kenal dari Jambi. Jauh-jauh, Masya Allah, luar biasa. Menyediakan kebutuhan pelajar. Official Hari Store. Nah, ini boleh dicek nih. Boleh dikepoin. Mungkin ada yang butuh kebutuhan untuk pelajar. Bisa langsung ke Kak Hari chat aja langsung ya. Melalui ini, nama ininya, akunnya ada. Oke, karena udah siap semua, kita langsung masuk ke slide ya. Insya Allah kita akan ada berarti ada 5 sesi belajar. Nah, sesi belajar pertama kali ini kita akan bahas tentang yang namanya mengenal 3 jenis bentuk story WhatsApp. Nah, sebelum masuk ke materi-materi yang lain, kita akan masuk materi yang penting ini dulu. Karena kalau materi ini aja Anda nggak paham, maka akan agak rumit untuk Anda belajar ke step-step selanjutnya. Oke, Anda udah siap semua? Kita akan mulai mengenal 3 jenis bentuk story WhatsApp itu apa aja. Yang pertama adalah Anda yang namanya story WhatsApp itu berbentuk gambar ya. Ada juga story WhatsApp berbentuk video dan teks dan tulisan. Oke, di sini Anda biasanya bikin story WhatsApp itu rata-rata yang bentuk gambar, video atau teks. Saya pengen tanya dulu yang hadir malam hari ini. Anda rata-rata bikin story WhatsApp itu bentuknya yang di-share itu gambar, video, atau teks yang ditulis. Nah, sebelum saya infoin gimana caranya optimasinya, gimana caranya kita tahu kelemahannya, dan gimana cara optimasinya, kita akan bahas dulu. Oke, saya dari Kak Azizi, saya gambar sama teks. Oke, keren. Berarti gambar ditambahin caption ya. Oke, yang lain gimana? Oke, dari Mbak Dewi, teks lebih banyak, kadang gambar. Oke, siap. Jadi setiap orang punya ininya gaya stylenya beda-beda ya masing-masing ya. Ada yang story WhatsApp-nya via gambar aja dan captionnya. Ada juga yang teks lebih banyak dibandingkan gambar. Oke, nggak apa-apa, kita akan bahas satu persatu. Oke, pertama adalah story berbentuk gambar. Nah, story berbentuk gambar itu kalau dari sisi kelebihan ya, itu secara visual emang pesannya lebih menarik ya. Karena orang itu banyak yang sifatnya itu visual dan dia lebih tertarik dengan sesuatu yang emang bisa dilihat ya. Makanya kalau misalnya bentuknya visual itu lebih banyak orang mau melihat. Nah, kita tahu kelebihannya. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah saat kita membuat story WhatsApp berbentuk gambar dan penonton story WhatsApp kita rata-rata adalah orang-orang yang internetnya tidak stabil, kurang bagus, biasanya dia butuh loading dulu, ya. Sedangkan Anda harus tahu, orang-orang saat ini di Indonesia itu tidak suka yang namanya menunggu. Bahkan kalau internetnya lemot sendiri langsung keluar, ya. Makanya sekarang ada yang namanya TikTok, YouTube Short, Reels Instagram dan Facebook. Karena orang-orang itu pengen sesuatu yang cepat, informasi yang cepat dan bermanfaat. Makanya harus bisa lebih dipercepat lagi. Dari Kak Hari, Hari Store, slide gambar, slide 1 gambar, slide 2 teks. Wah, keren. Bagus, keren. Nah, jadi untuk gambar ini memang dari visual itu bagus ya, teman-teman. Tapi kalau dari sisi kalau target market Anda adalah kebanyakan orang-orang yang di pedalaman, koneksi internetnya kurang bagus, maka itu kurang cocok karena dia butuh loading. Kalau dia misalnya
butuh loading agak lama, mungkin dia malah nggak ngelihat story Anda gitu. Tapi kalau story Anda itu, kalau koneksi internet Anda itu target marketnya rata-rata stabil, dan saat lihat story berbentuk gambar itu langsung muncul, nggak loading terlalu lama, itu lanjutin aja. Nah, gimana sih cara optimasi story berbentuk gambar? Maka kalau story berbentuk gambar adalah buat desain gambar yang pesannya dapat terbaca dalam waktu 30 detik. Jadi, satu pesan gambar itu bisa langsung mewakili semua informasi yang ingin disampaikan. Oke, seperti contohnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini, yang dimana gambarnya ini kelihatan ya, ini story, contoh story. Yang dimana yang saya tonjolkan adalah di bagian ini, optimasi story WhatsApp. Supaya orang tahu dulu, oh ini tentang bahas tentang story WhatsApp. Maka dia akan lihat, oh ini bahas tentang sharing for member. Ini udah lama nih, di April kemarin. Oke, jam 9 pagi melalui grup WhatsApp. Oke, berarti dalam bentuk gambar, Anda harus buat sesuatu yang dalam 30 detik, karena kan satu story itu 30 detik ya, itu harus membuat mereka menarik. Ya, mereka menarik, mau melihat slide selanjutnya, entah itu ada link pendaftarannya, entah itu kalau mau daftar harus balas chatnya. Nah, itu bisa disesuaikan. Gambar bagus untuk Anda bisa share, tapi pastikan target market Anda itu punya internet stabil dan tidak tinggal di tempat yang memang internetnya agak susah, lemot, itu nggak bakal mau dia lihat gambar. Agak sedikit lama. Lanjut, yang kedua. Kalau kedua ini berarti story berbentuk video. Nah, video ini kelebihannya kalau dari sisi visual itu lebih bagus dibandingkan visual yang hanya statis atau tidak bergerak seperti gambar. Ya, makanya saat ini ya, YouTube Short yang tadi saya bilang, Reels, Instagram, dan Facebook, ada juga TikTok, itu dia berbentuknya video dan video pendek. Karena orang sekarang itu nggak mau atau mendapatkan informasi yang terlalu panjang, dia pengen to the point aja. Nah, itu fokus utamanya. Nah, kelemahannya sama seperti gambar, dia butuh loading lebih lama ya. Kalau kita share video, orang yang lihat story kita itu agak lama untuk melihat story kita karena butuh loadingnya agak lama. Gimana Kang Ega cara optimasinya? Gampang banget. Anda buat video pendeknya maksimal 30 detik yang pesannya langsung tersampaikan. Jadi pesannya itu langsung to the point. Ya, karena kalau untuk di story itu Anda harus memaksimalkan waktu. Yang satu slide ini ya, satu slide seperti ini tuh hanya 30 detik aja. Nah, ini gambar sudah kita bahas, video sudah kita bahas. Yang intinya adalah kalau gambar dan video Anda manfaatkan untuk yang target market Anda itu koneksi internetnya stabil. Nah, kalau kurang stabil gimana Kang Ega? Internetnya mungkin ada di pedesaan, di pelosok desa gitu, yang internetnya itu belum stabil. Saran saya pakai yang ketiga, yang bentuknya tulisan seperti ini. Nah, kelebihannya kalau tulisan itu lebih cepat bisa dilihat oleh penonton story Anda. Anda boleh cek story Anda saat ini ya. Story Anda bisa Anda cek langsung melalui ini ya, melalui apa namanya? Anda bisa melihat story Anda, WhatsApp Anda di bagian story, dan Anda bisa lihat juga di mana rata-rata story yang bentuk teks itu bisa langsung diklik ya, bisa langsung diklik, langsung kelihatan. Tidak perlu loading yang agak lama, loading yang berlama-lama itu nggak perlu. Nah, yang enaknya lagi adalah kalau bentuk teks itu kita bisa sesuaikan teksnya. Nah, Kang Ega kelemahannya seperti apa? Nah, dari sisi kelemahan adalah secara visual itu kurang menarik jika terlalu banyak tulisannya. Jadi harus pendek-pendek, jangan terlalu panjang. Jadi kalau bikin story berbentuk teks, Anda ibaratkan itu seperti Anda saat nge-tweet, ya. Kalau Anda pakai Twitter, nah itu kan dulu tuh Twitter masih dibatasi ya karakternya tuh. Nah, gambarkan itu untuk Anda praktekkan di story berbentuk teks. Nah, cara optimasinya gimana Kang Ega? Optimasinya adalah buat dalam beberapa slide story agar tidak terlihat menumpuk tulisannya. Jadi story-nya itu dibikin series. Story ke satu, kedua, ketiga, dan dibikin cerita kayak gitu. Jadi itulah harus Anda pahami dari manfaat, kelebihan, kekurangan, dan gimana cara optimasinya. Dan yang perlu Anda ingat adalah dari sisi story itu Anda wajib tahu satu slide story hanya 30 detik. Dan kalau Anda mau membuat story berbentuk teks yang paling terakhir tuh ya, yang kita bahas, itu maksimal hanya 700 karakter.
Dan kalau Anda maksimalkan 7 karakter, 700 karakter itu terlalu padat. Kalau terlalu padat itu, maka kurang maksimal saat orang baca, kurang nyaman. Dan kalau dari bentuk baris, itu maksimal hanya 10 baris. Makanya saya pun kalau bikin story berbentuk teks, itu nggak terlalu banyak. Rata-rata hanya mungkin 5, 5 baris, maksimal 7 baris pun udah saya manfaatkan segitu aja. Biar nggak terlalu orang bacanya terlalu ini lama, kurang nyaman gitu. Dan update terbaru saat ini, story di WhatsApp itu sudah bisa disisipkan link ya. Baik link saat Anda misalnya update update dulu gambar. Nah, saat Anda update gambar, Anda juga langsung di caption bisa nambahin link. Atau video pun sama seperti itu, saat update video Anda bisa menambahkan link di bagian captionnya. Atau Anda berbentuk teks bisa langsung menyisipkan link. Nah, saya pengen tahu di sini, sudah pakai link belum dalam bikin story WhatsApp-nya? Siapa di sini yang sudah bikin story WhatsApp disisipin link? Boleh tulis di bagian chat saya. Ayo, siapa yang update? Oh, Mbak Dewi belum. Nah, Mbak Dewi bisa dimanfaatkan. Ya, story itu disisipin link. Entah link itu ke media sosialnya, entah link itu mungkin Anda punya marketplace di Shopee, di TikTok, itu bisa diarahkan. Jadi Anda nggak harus membuat mereka harus balas pesan Anda dulu. Bisa langsung mengarahkan link. Oke, supaya ada gambarannya. Oke, gimana caranya Kang Ega? Yuk kita bahas ya. Oke, nah gini. Saya akan buka dulu deh. Ini saya WhatsApp admin aja deh dibukanya. Saya izin buka WhatsApp admin. Nah, kelihatan ya? Oke, saya coba ini dulu yang ininya kecilin. Nah, saya buka story di sini. Nah, ini story saya baru saya post ya. Saya lihat ya, kasih lihat ya. Nih di sini saya kasih gambar pertama. Saya ngebahas tentang affiliate bisa dapat passive income. Selanjutnya teks. Yuk, siapa lagi yang mau tambahan penghasilan? Ya, ini sedikit-sedikit aja. Nah, pendek-pendek aja seperti ini. Jangan langsung digabungin, ya. Nah, tuh. Nah, ini yang belum ada linknya. Nah, di sini ada link tuh. Saat diklik, nah dia akan lempar langsung ke ini, ke halaman ininya. Ini ada link yang bisa langsung dilempar. Nah, di situ. Nah, kalau bikin story yang berbentuk pesan seperti itu, saran saya buatnya seperti ini, ya. Pertama, Anda potong-potong dulu kalimatnya. Kalau kalimatnya panjang ya, Anda potong-potong dulu kalimatnya. Nah, potong-potong dulu semua kalimatnya. Jadi berapa balon? Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, 5 ya. Lalu selanjutnya kalau Anda di handphone, karena story hanya bisa di-share di handphone ya, belum bisa di WhatsApp web atau WhatsApp desktop. Nah, diteruskan aja. Klik, diklik, diklik ya. Jadi Anda udah siapkan di grup khusus untuk share story. Langsung Anda bagikan. Oke, ini bagikannya di mana ya kalau di nih. Karena harus pakai HP kalau untuk story. Nah, gitu. Jadi tinggal di share di sini nih. Nah, kalau di handphone akan ada paling atas tulisannya story. Nah, itu dibagikan ke bagian story Anda. Tapi harus di handphone ya, kalau di ini belum bisa. Nah, kayak gitu kalau misalnya mau nge-share. Oke, ada pertanyaan? Oke, dari Kak Dewi ada pertanyaan. Boleh kalau mau bertanya dulu mengenai story WhatsApp yang bisa menyisipkan link ya. Nah, saran saya linknya diperpendek dulu dengan bit.ly atau s.id gitu ya, supaya bisa lebih maksimal. Oke. Oke, paham Kang? Alhamdulillah. Langsung praktek ya. Jadi nanti Anda, Kak Dewi dan teman-teman yang lain semuanya, story WhatsApp itu bisa disisipin link. Tambahin linknya supaya bisa lebih maksimal. Oke. Lanjut ya. Kita akan bahas lanjut materi selanjutnya. Oke, oke, oke. Di Bitly gimana cara bikinnya? Oke. Tapi bikin link di Bitly belum tahu. Oke, siap. Oke, saya ajarin sedikit ya. Oke, untuk teman-teman yang sudah tahu berarti alhamdulillah Anda sudah tahu caranya gimana bikin Bitly. Saya ingin kasih tutorial nih ke yang belum tahu caranya.
Oke, izin saya share screen sebentar ya. Kita sesuaikan dulu. Nah, pertama masuk ke Bitly, bit.ly. Nah, karena saya sudah mendaftar, langsung ada muncul seperti ini kalau sudah mendaftar. Daftarnya gimana Kang Ega? Daftarnya tinggal pakai ini aja. Nih, saya ulang dari awal nih. Bitly seperti ini ya. Nah, langsung kita ambil yang get starter for free. Kita pakai free aja dulu. Kita accept. Nah, ini get start. Ya, pakai yang free dulu aja. Kita loginnya pakai sign up with Google. Jadi kita pakai akun Google untuk daftar di sini. Ya, pastikan emailnya sudah terdaftar. Saya pakai yang ini misalnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita bikin linknya gimana caranya? Kita create new, lalu pilih yang link ini ya. Nah, di paste link yang panjangnya di sini. Nah, ini saya bahas tentang sales page copywriting di story WhatsApp. Nah, ini step title ini aja opsional, bisa tulis boleh tulis copywriting di story WA misalnya. Nah, yang pendeknya ditulis di sini ya. Ini oke, sebentar. Ini agak error kayaknya. Saya langsung bisa di sini. Nah, tulis di sini adalah shortcut pendeknya. WA copywriting misalnya ya. Copywriting. Nah, seperti ini kita create kalau sudah. Oke. Oke, ada yang gagal. Nah, sebentar, apakah ada yang gagal di bagian sini ya? Hmm, oke, nggak apa-apa. Oke, kalau untuk ini karena mungkin website dari Bitly-nya lagi error, biasanya kalau sudah jadinya seperti ini nih. Ini website saya nih, check out nih, jadi pendek. Jadi tadinya panjang, ya tadinya panjang ya seperti ini, jadi pendek tuh. Jadi Bitly Kalubi affiliate misalnya, kayak gitu. Nah, ini udah ada 126 orang ngeklik nih, kelihatan. Ini link-link saya yang lainnya. Nanti mungkin kalau misalnya Kak Dewi mau belajar gimana cara Bitly, nanti japri aja, terus saya akan bantu buatkan linknya juga. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke. Oke, kita akan bahas langsung ke waktu share story WhatsApp. Waktu share story WhatsApp itu yang bagus jam berapa aja sih Kang Ega? Jam berapa aja sih untuk kita bisa share story WhatsApp biar bisa lebih maksimal? Nah, kita akan bahas. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu ada 4 waktu sebenarnya yang saya rekomendasikan. Ada mulai dari pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kalau pagi hari itu mulai dari jam 7 sampai jam 9 ya. Dari 7 pagi sampai jam 9. Kalau siang jam 12 sampai jam 2 siang. Kalau sore itu dari jam 5 sampai jam 6. Dan kalau malam dari jam 8 sampai jam setengah 10. Apa aja alasannya di-share di waktu ini? Kita akan bahas. Nah, yang pertama, kalau pagi hari itu biasanya orang-orang itu baru bangun tidur, biasanya yang dia lakukan adalah apa? Cek handphonenya, cek WhatsApp-nya. Untuk apa? Untuk dia mencari informasi. Entah informasi itu dari grup kantornya, informasi pekerjaannya, misal dia sekolah atau kuliah, atau informasi dari keluarganya. Nah, itu waktu untuk mereka biasanya sebelum melaksanakan aktivitas, dia juga bisa biasanya buka WhatsApp untuk lihat story juga. Dan pagi hari juga biasanya ada orang yang memulai aktivitas saat dalam perjalanan bekerja, dalam perjalanan sekolah, mereka itu sambil menggunakan gadgetnya. Kalau menggunakan pelayanan umum ya, maksudnya mungkin pakai mobil diantar, bukan dia mengendarai sambil buka handphone gitu, tapi dia di kendaraan umum sambil mengisi waktu luang dalam perjalanan, mereka pun sambil melihat handphone, melihat WhatsApp informasi dari keluarga ataupun lainnya, sambil cek-cek story untuk mendapatkan hiburan. Yang kedua, siang hari itu biasanya orang-orang itu banyak yang gunakan istirahat, sholat, makan, sambil dia lihat-lihat hiburan yang lainnya. Dia buka WhatsApp-nya untuk komunikasi dengan keluarganya, sahabatnya, orang terdekat, dan sambil juga dia akan di waktu santainya dia akan buka story. Nah, kalau story-nya kita semua jualan, maka dia akan bosen. Nah, yang lihat story Anda mungkin akan lihat di hari itu.
Tapi besoknya mungkin nggak lihat karena dia udah tahu, oh kualitas story-nya konten-kontennya hanya promosi-promosi aja, saya nggak suka. Sedangkan orang-orang itu buka story adalah untuk mendapatkan apa? Hiburan. Nah, lanjut ketiga adalah sore hari biasanya itu orang-orang gunakan waktu luang dalam perjalanan pulang bekerjanya sambil menggunakan handphone, buka gadget, buka WhatsApp juga. Termasuk ada juga orang-orang yang mulai beristirahat kalau di sore ya. Mungkin ada yang target marketnya emak-emak. Udah mulai setelah setelah ini apa tuh namanya? Ngurusi pekerjaan rumah tangga, setelah mungkin mandiin anaknya, kasih makan anaknya, waktu dia untuk mulai menikmati waktu mungkin ya sambil buka story, buka WhatsApp dan lihat story-nya. Dan kalau malam hari ini waktunya me time banyak orang. Bahkan saat ini waktu jam malam itu orang tidur itu semakin malam. Terbukti orang live-live seperti di TikTok ya, di Shopee semakin malam pun tetap ada aja yang nonton. Itu buktinya orang-orang sekarang itu tidurnya semakin malam. Jadi banyak orang itu malam sebagai me time, dia cari hiburan, berkomunikasi dengan keluarganya, sahabatnya, pasangannya melalui WhatsApp, sambil dia juga mendapatkan hiburan mencari-cari informasi melalui story. Makanya Anda harus manfaatkan hal tersebut. Nah, kenapa sih Kang Ega harus 4 kali? Nah, kenapa sih harus 4 kali untuk bikin story per harinya? Jadi supaya story Anda itu naik ya, ya. Jadi kalau story Anda cuma update sekali, maka dia akan ketiban story-story yang lain yang dibuat lebih update lagi gitu ya. Nah, kalau Anda bikin lagi story, maka akan naik ke atas lagi. Kayak gitu ya. Jadi, Anda bikin 4 kali itu rutin supaya saat orang itu buka WhatsApp, dia juga akan dapat informasi story dari Anda. Supaya nggak ketumpuk story Anda. Nah, hal yang penting adalah Anda harus tahu jam santainya, target market Anda di bisnis Anda itu jam berapa. Maka di jam tersebut Anda share story-nya. Dan tips dari saya, story yang Anda share hari ini sudah Anda siapkan kemarin. Ya, untuk yang story besok, Anda sudah siapkan hari ini. Supaya Anda udah nggak bingung lagi apa yang mau di-share, apa yang mau diberi infokan kepada orang-orang melalui story Anda. Nah, gimana? Anda sudah bikin story sebelum hari H belum? Atau memang di hari itu langsung Anda buat story-nya? Oh, gimana? Rata-rata Anda gimana untuk dalam bikin story? Apakah langsung di hari itu juga atau emang sudah disiapkan kontennya? Karena story WhatsApp pun seperti kita bikin konten di media sosial. Saran saya udah disiapkan dulu. Kalau sudah disiapkan, itu jauh lebih baik. Nah, oke. Kita akan masuk langsung ke sesi ketiga. Kita akan bahas, oh dadakan Kang, kayak tahu bulat. Waduh, tahu bulat. Nah, jadi kalau dadakan kita kadang bingung. Nah, ngerasa nggak Kak Dewi atau teman-teman yang lain? Saat kita mau bikin story, biasanya akan bingung mau bikin story apa ya? Supaya nggak ngebosenin. Supaya orang itu tertarik. Orang itu mau lihat continue konten-konten story WhatsApp kita. Ya, bingung nggak? Nah, kalau bingung, saran saya memang dibikin H-1 supaya Anda bisa lebih persiapkan, prepare apa yang akan Anda share ke target market Anda yang ada di story WhatsApp. Oke, kita akan masuk ke next materi yang membahas konten apa saja yang bisa di story, apa saja yang akan di-share di WhatsApp. Ya, jenis kontennya yang kita akan bahas. Siapa yang udah siap? Siapa yang mau belajar tentang konten apa saja yang di-share di story WhatsApp? Yang siap langsung tulis angka 1. Ya, kita akan bahas tentang konten apa aja sih supaya konten yang kita share orang itu mau lihat story kita terus-menerus. Bukan hanya di hari ini, tapi continue setiap harinya. Nah, saya kasih formulanya supaya Anda nggak ngebosenin story WhatsApp-nya. Oke, Kak Hari siap, Mbak Dewi siap juga. Oke, mantap. Jadi, supaya story WhatsApp Anda itu nggak ngebosenin, saran saya, Anda buat story-nya itu secara berselang-seling. Nah, di selang-selingnya apa aja Kang Ega konten story-nya? Kita akan bahas ya satu persatu. Nah, yang pasti kalau Anda bikin story WhatsApp itu jangan sampai semuanya promosi. Ya, Anda sendiri pun mungkin pernah atau sering ya lihat story yang sampai titik-titik saat dilihat adalah katalog produk. Apa yang Anda rasakan? Apakah Anda akan lihat story berikutnya di hari-hari berikutnya? Kalau melihat seperti itu, ada yang bisa jawab? Nah,
Kalau Anda lihat story WhatsApp yang story-nya itu semua jualan, apakah Anda akan lihat terus setiap harinya story-nya? Udah atau stop aja lah. Paling dia story-story selanjutnya itu hanya promosi-promosi aja. Nah, biasanya akan ada efek kapok. Kalau story kita hanya bentuknya promosi aja. Nah, oleh karena itu kita akan bahas bentuk kontennya apa aja. Nah, ini adalah konten-konten yang bisa Anda share di story WhatsApp supaya Anda nggak bikin orang itu bosan sama story Anda. Nah, konten-kontennya itu antara lain adalah ada 4 ya. Pertama ada konten promosi. Ya, Anda udah punya tuh. Entah itu udah Anda siapkan atau dari bisnis yang Anda ikutin. Anda reseller, affiliate itu ada dua kontennya, konten promosi. Yang kedua adalah konten edukasi yang sesuai dengan bisnis. Seperti apa Kang Ega? Nanti kita bahas. Yang ketiga adalah konten hiburan. Nah, karena orang itu lihat konten-konten buka WhatsApp, Instagram, media sosial yang lain pun untuk apa? Untuk mencari hiburan. Lalu selanjutnya adalah konten yang sesuai dengan aktivitas bisnis Anda. Ayo kita bahas satu persatu. Siapin catatannya mangga silakan boleh. Yang siapin catatannya mangga silakan. Kita akan bahas satu persatu. Oke, konten promosi. Konten promosi mungkin nggak harus kita bahas karena Anda pun punya konten promosi masing-masing. Ada yang bentuk gambar, video, teks juga. Nah, di sini konten promosi di story WA secara lengkap sudah ada di ebook. Nanti akan saya berikan ebook. Ada 3 bonusnya juga. Nanti di ebook itu akan ada bonus 3 template teks untuk Anda promosi. Ya, nanti akan saya berikan. Tetap stay di sini. Oke, kita akan bahas yang kedua. Adalah konten edukasi yang sesuai dengan bisnis ataupun yang tidak. Nah, contohnya kita akan bahas. Siapa yang bisnisnya mau dibahas nih? Kak Hari. Kak Hari kan adalah bisnisnya di bidang kebutuhan pelajar. Mungkin kalau kebutuhan pelajar, seragam, alat tulis, mungkin ya. Nah, konten edukasinya kalau untuk bisnisnya di Kahari berarti konten edukasi yang sesuai dengan bisnis. Berarti bahas tentang mungkin alat tulis apa yang baik digunakan atau aman digunakan untuk pelajar. Atau merek-merek produk atau buku-buku yang memang bermanfaat untuk pelajar. Atau bisa juga bagaimana caranya merawat buku yang sudah dimiliki, entah nanti dikasih aktifnya disampul, dilaminating depannya ataupun apapun itu, yang penting edukasinya sesuai dengan produknya, disesuaikan ya, sesuai dengan bisnisnya, sesuai dengan produknya. Kalau produk digital berarti bahas tentang edukasi bisnis, yang dimana edukasi bisnis itu nanti akhir-akhirnya menyangkut ke produk yang kita jual. Nah, kalau yang tidak sesuai gimana Kang Ega? Nah, kalau yang tidak sesuai adalah berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan catatan. Contohnya, Kari target marketnya adalah seorang ibu rumah tangga. Ya, kalau peralatan sekolah itu ibu rumah tangga. Nah, berarti kita cari informasi edukasi yang berhubungan dengan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga punya anak kan yang sekolah. Berarti Anda bisa share informasi tentang parenting juga. Di sesuatu yang bermanfaat untuk target marketnya. Kalau target marketnya nggak dapat manfaat ya nggak akan dapat juga dia informasinya. Makanya kalau untuk misalnya alat tulis berarti kita fokuskan ke target marketnya. Target marketnya pembelinya adalah ibu-ibu. Berarti bisa sharing tentang parenting, ilmu parenting atau cara untuk mengatur uang bulanan dari suami misalnya. Atau bisa juga ngebahas gimana tips mengatur habit harian anak agar dia tetap semangat belajar atau bersekolah gitu. Bisa juga seperti itu. Jadi kali edukasinya itu bisa disesuaikan dengan bisnisnya atau disesuaikan dengan target marketnya. Target market itu butuh informasi apa sih? Nah, maka bisa disampaikan melalui story WhatsApp juga. Jadi biar ngebosenin. Mereka pun dapat informasinya, dapat hiburannya, dapat informasi promo produk juga. Jadi lengkap. Jadi nggak bikin dia itu bosen ngeliat story Anda. Malah dia tuh nagih, pengen lihat story Anda yang selanjutnya. Nah, kalau biasanya kalau orang itu udah nagih pengen story Anda terus-menerus, maka akan bagus selanjutnya. Nah, kalau konten-konten lucu, buat konten-konten hiburan yang bikin orang itu
lagi viral nih, lucu-lucu apa nih misalnya, yang bermanfaat, yang lucu-lucu tapi nggak lebay, maka Anda bisa share di story juga. Jadi, nggak harus lucu-lucunya sesuai dengan bisnis. Yang random pun nggak apa-apa, yang penting bisa menghibur, yang dimana kalau hiburannya itu dapat bisa jadi informasi pun buat mereka itu jauh lebih bagus. Selanjutnya adalah konten aktivitas harian bisnis. Nah, Anda mungkin ada yang bisnisnya, Anda ada packing-packingnya, punya toko, ya, itu bisa dibuatkan story juga. Contohnya, Anda punya toko di pasar, atau Anda punya toko offline. Saat ada orang yang datang, itu misal tokonya lagi rame, dibuat story, Alhamdulillah, hari ini banyak yang butuh ya ternyata perlengkapan untuk sekolah, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda yang produknya adalah nggak punya toko, Kang Ega, maka Anda bisa bikin story saat cetak resinya, sedang packing-packingnya. Nah, kalau affiliate marketing, kalau misalnya dia produk digital gimana Kang Ega? Berarti saat ada closingan, chat closingan, nah itu bisa jadikan video story juga. Supaya orang tuh percaya, wah bener nih, ada yang beli produk nih dari Mas Aksan, misalnya Kak Aksan misalnya. Nah, misal dari Kak Dewi, bisnisnya apa? Itu dibuatkan story-nya, aktivitas harian dari bisnis itu sendiri, supaya orang itu menambah trust kepada kita. Kalau kita sudah sering spill-spill tentang aktivitas bisnis kita, mereka pun akan percaya, oh benar, bisnisnya ini ada yang beli nih produknya. Misalnya kalau misalnya affiliate, kirim screenshot bukti transfernya. Tapi ada yang ditutupi juga ya, ininya nominal ataupun nama yang transfer. Atau misalnya Anda cetak resi, nah dibuat cetak resinya. Lagi packing-packing, dibuat juga packing-packingnya. Supaya orang itu percaya kalau bisnis kita itu ada, bukan hanya fiktif aja. Kayak gitu. Nah Kang Ega kalau dropship gimana Kang Ega? Berarti Anda bisa buat aktivitas Anda, mungkin lagi posting-posting media sosial, atau Anda bisa bikin minta konten ke tim pusat misalnya, boleh nggak saat tim pusat lagi packing dibikin videonya buat nanti saya bikin story, bisa juga seperti itu. Jadi konten-konten itu harus disiapkan juga. Nah, konten itu ada tadi kita sebutin, itu Anda selang-seling ya kontennya setiap harinya. Jadi kalau kontennya itu bervariatif, orang itu akan menarik juga terdapat konten-konten yang sudah kita buat. Makanya diseling-seling tuh konten yang ada itu di setiap harinya diselang-seling agar penonton story WA Anda itu nggak bosen. Setiap harinya itu di random, diganti-ganti. Bukan maksudnya satu hari promosi, satu hari edukasi, satu hari hiburan, satu hari lagi yang sesuai dengan bisnis. Tapi 4 kategori itu bisa digabungkan dalam waktu satu hari story, gitu. Jadi story-nya itu lebih berwarna. Orang tuh lebih suka saat melihat story itu yang berbeda-beda dan bukan hanya fokus ke jualan aja atau promosi aja. Oke, di sini saya pengen tahu Anda biasanya banyaknya itu bikin story kontennya seperti apa? Nah, setelah tadi bahas nih, saya pengen tahu Anda biasanya bikin konten story-nya berbentuk apa? Promosikah? Edukasikah? Atau ada yang bentuknya adalah hiburan? Atau ada juga yang sifatnya aktivitas di bisnisnya? Gimana? Coba boleh di komen. Terus di komen Anda bikin story-nya biasanya seperti apa? Supaya kita coba bedah juga. Oke, gimana? Baru promosi aja, Kang. Oke, Kak Dewi, nggak apa-apa. Nah, saat ini kan sudah tahu nih. Berarti Kak Dewi bisa bikin uh, story yang bentuknya adalah edukasi tentang bisnisnya atau bukan. Hiburan-hiburan mungkin Kak Dewi terhibur dengan satu-satu video gitu ya. Nah, itu bisa di-sharekan di story-nya supaya ada hiburan untuk orang lain juga. Bisa juga saat Kak Dewi packing-packing, ada orderan, dibikinkan story juga supaya orang itu semakin trust, percaya kepada bisnisnya Kak Dewi. Kayak gitu. Jadi jangan sampai hanya promosi aja. Kalau promosi aja biasanya nanti story-nya setiap harinya akan turun, ya. Nah, saya pengen tahu juga biasanya Anda saat bikin story dalam 24 jam ada berapa orang yang lihat? Ayo, tulis di komen berapa orang yang lihat dalam 24 jam. Tulis di komen, mangga silakan. Ada berapa orang yang lihat story Anda dan berapa kontak Anda. Biasanya 10% itu udah paling bagus. Kontak Anda ada 5.000 misalnya. Berarti kalau yang lihat satu hari itu 500, 10%-nya itu berarti udah bagus. Tinggal dipertahankan terus, bahkan kalau bisa naik terus. Kalau misalnya mau upload video tapi video durasinya lama, gimana solusinya Kang? Ya tinggal dipotong-potong aja. Jadi saat kita mau upload video, nah
Biasanya kalau videonya itu 1 menit atau lebih, akan dipotong dulu tuh 30 detik. Kita share dulu. Nanti kita ini lagi, kita posting lagi, lalu kita pindahin tuh yang tadinya cuma 30 detik, kita geserin dari 30 sampai 60 detik. Oke, geserin, share lagi. Jadi dipotong-potong selama 30 detik. Saran saya, kalau bisa sih maksimal di 1 menit aja, di 60 detik aja maksudnya. Gitu. Masih dikit Kang, masih di bawah 100. Oke, masih di bawah 100 itu kontaknya ada berapa? Kalau masih di bawah 100 kontaknya ada 100 berarti bagus hampir semuanya tuh yang lihat ya. Kalau 10% itu udah bagus menurut saya. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau mau bikin story bentuk video berarti tinggal kita potong-potong aja. Kita lihat yang paling atasnya ya. Nanti akan kelihatan. Nah, kalau masih sedikit nggak apa-apa. Berarti tinggal perbanyak, perkaya konten-kontennya. Supaya orang yang lihat itu nggak bosen dengan story-story yang kita yang ada. Oke, udah tinggal 15 menit lagi. Nah, alhamdulillahnya kita sudah siapin ya link part keduanya. Nanti saat udah deket, kita akan langsung masuk ke yang Zoom atau Google Meet yang keduanya ya. Oke, kita bahas lanjut dulu. Kontak di atas 2000. Oke, harusnya ada 200 nih. Insya Allah kalau tadi tambahin konten-kontennya, berarti harusnya bisa gitu ya, dimaksimalkan. Oke, kontak ada di 2000-an. Oke, siap, nggak apa. Oke, kita lanjut. Kita akan bahas tentang gimana caranya bikin review story. Ya, review story itu seperti apa kita akan bahas. Ya, karena review story itu adalah dari story yang paling akhir. Ya, kalau Anda ngeh, kalau Anda sadar, review story itu adanya di bagian akhir. Jadi kita akan bahas gimana caranya mengoptimasi review story. Nah, kita akan bahas tentang tips membuat review story. Nah, review story itu seperti apa sih Kang Ega? Nah, supaya mudah, kita langsung study kasus aja ya. Study kasus dari WhatsApp web nih, WhatsApp admin aja. Oke, nah kita lihat story-nya sebelah sini. Oke, Kak Hari kontaknya ada 2722. Yang lihat sampai 326. Udah bagus tuh. Udah di atas 10%-an, berarti tinggal dilanjutkan aja. Ya, keren. Oke, kita lihat ya. Nah, story WhatsApp itu ada di bagian ini nih. Nih, kelihatan ya? Ini kan ada kontak namanya September Kamal Duar AFF. Nah, yang muncul ini adalah review story. Nah, yang muncul ini adalah story yang paling terakhir. Kita lihat ya. Nah, story awalnya ini. Nah, nah, ini story akhirnya nih. Ini yang jadi reviewnya nih. Nah, oke. Ke gambar ya. Jadi, review yang ada di sini yang Anda lihat itu adalah review story paling terakhir. Gimana cara optimasinya Kang Ega? Ayo kita bahas. Jadi ada cara optimasinya. Kalau Anda share bentuk gambar seperti apa? Kalau Anda bentuk teks gimana? Nah, kita akan bahas satu per satu supaya Anda paham juga gimana cara optimasinya. Nah, kita bakal bahas dari dua ya. Ada review gambar dan video dan juga bentuk teks. Gimana cara optimasinya seperti ini. Untuk review gambar atau video, Anda lihat ya bagian dibulatkan ini ya. Nah, ini di bagian tengah ini yang akan menjadi review story-nya. Ya, kita zoom sedikit. Nah, saya kan share gambar ya. Share gambarnya bahas tentang ini. Kok bangga jadi orang goblok? Nah, yang kelihatan dari reviewnya adalah seperti ini. Tuh di belakang. Ya. Jadi review story itu hanya bagian tengah aja. Jadi pastikan bagian tengah itu sesuatu yang bikin penasaran. Sesuatu yang bikin orang tertarik. Ya. Kalau story paling akhirnya itu menjadi review, dan reviewnya nggak bikin orang tertarik, percuma Anda udah bikin story-story sebelumnya. Makanya penting bikin review story-nya harus menarik. Nah, ini yang berbentuk gambar atau video, fokuskan di bagian tengah ini, di bagian awal kalau video, kalau gambar berarti bagian tengah, itu yang membuat orang itu menarik. Nah, tertarik dia lihat story-nya gitu, lihat ya. Nah, misal di sini fokusnya di bagian status saya, ini kelihatan seperti ini. Kebaca nih, kok bangga jadi orang goblok? Apa sih? Bahas apa misalnya contohnya? Dia akan ngeklik, maka akan masuk ke story awal dulu, nggak langsung ke story akhir.
yang membahas tentang review ini. Lanjut, kalau tulisan gimana Kang Ega? Kalau tulisan Anda harus bikin yang bentuknya pendek untuk menjadi review story ya. Untuk gambar kita akan langsung buka aja yang story di WhatsApp web admin. Nih, di WhatsApp web admin yang paling ini nih. Yuk, siapa lagi? Kalau di HP kelihatan. Kalau Anda udah save nomor admin ya, nomornya Kak Nurjana akan kelihatan nih. Nih, saat dilihat, yuk siapa lagi yang mau tambah penghasilan? Nah, ini pertanyaan. Dia akan penasaran. Makanya bikin sesuatu yang pendek aja. Yang akan menjadi review saat dia klik akan masuk ke yang ini dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada link juga. Lalu yang terakhir ini. Nah, seperti itu. Pendek aja. Jadi kalau bikin story yang bentuknya adalah teks, teksnya pastikan itu teks yang berbentuk pendek aja. Supaya orang-orang itu bisa lebih fokus lihat ininya, review story-nya. Oke, kita lanjut. Nah, yang perlu diingat adalah kalau bikin review, setiap story yang di-share, pastikan story terakhir itu membuat penasaran. Jadi saya bilang ya, karena kalau story akhirnya itu bikin orang itu penasaran, dia akan lihat. Tapi kalau nggak bikin nggak tertarik orang lihat story kita, maka dia akan tidak melihat promosi-promosi yang Anda buat bikin sebelumnya. Story konten yang sebelumnya sudah Anda buat akan percuma. Karena reviewnya aja nggak menarik, nggak bikin orang penasaran. Makanya pastikan story terakhir yang Anda buat itu buat yang menarik dan bikin penasaran. Supaya orang itu mau ngeklik story Anda. Oke, sebelum masuk ke sini, kita akan bahas dulu tanya jawab, silakan. Nah, jadi untuk review story itu pastikan adalah review story yang berbentuk ini. Untuk berbentuk ininya, story-nya itu adalah berbentuk review di bagian tengah. Oke, kalau dibikin review di bagian tengah, itu akan lebih maksimal. Ya, jadi harus dibikin review story-nya itu yang bermanfaat untuk orang dan juga orang itu penasaran. Fokus dari review story adalah membuat orang penasaran ya, membuat orang penasaran dan saat orang itu penasaran, maka selanjutnya orang itu akan ngeklik story Anda. Nah, gimana Anda sudah perhatikan belum story yang berbentuk story terakhir Anda sebagai review? Anda udah perhatikan belum? Atau baru tahu sekarang, oh review story terakhir yang akan jadi yang dilihat oleh orang lain ya? Oke, yang baru tahu boleh tulis angka 1. Atau yang sudah tahu, oh sudah tahu Kang. Berarti harus dioptimasi di bagian tengahnya. Ya, seperti itu. Jadi harus dioptimasi tuh bagian-bagian tengahnya itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita akan masuk ke materi ketiga. Insya Allah di materi ketiga ini kita akan langsung kita pindah Zoom dulu ya. Masuk ke Zoom yang kedua supaya nanti kita bisa langsung pelajari materi-materinya. Oke? Saya sambil share yang kedua ini linknya ya. Sebentar. Oke, saya cek di bagian chat ya. Nah, di bagian chat ada linknya, atau di bagian undangan Anda di grup atau di chat, itu ada yang part 2-nya. Jadi karena Google Meet ini hanya 60 menit atau 1 jam, kita harus pindah ke yang keduanya. Nah, di yang kedua saya akan bahas juga, saya akan berikan 3 template story text gratis untuk Anda. Dan gimana cara menggunakannya juga. Oke? Siapa yang siap? Oke, kita pindah ya ke story yang kedua ya. Story kedua ke Google Meet yang kedua. Saya izin duluan ya. Yuk langsung masuk ke yang keduanya. Kita akan bahas tentang yang namanya tips agar story text terlihat menarik ya. Oke, ini caranya supaya story text itu menarik untuk orang mau lihat lagi. Dan yang lain apa Kang? Belum bisa lagi dengan CapCut. Oke, kalau saya sih pakai CapCut. Kalau yang lain sih karena saya pribadi nggak jarang pakai editing, jadi saya paling pakai laptop, pakai Camtasia kalau pakai laptop. Kalau di handphone masih pakai CapCut. Atau kalau mau motong-motong video aja sih biasanya pakai Canva pun bisa. Tapi kalau mau meningkatkan kualitas suatu video atau gambar bisa cari websitenya. Nah, misalnya website untuk meningkatkan kualitas video atau gambar nanti akan ada pilihannya di situ.
Oke, kita masuk ke topik selanjutnya adalah gimana caranya story text ini bisa terlihat menarik untuk orang. Dan Anda pun nyaman saat bikin share story berbentuk teks. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, jadi tips agar story text itu terlihat menarik adalah ada dua fokus ini aja. Pilih background story WA yang gelap dan pilih font yang sesuai ya. Karena untuk story WhatsApp saat ini adalah untuk bentuk teksnya itu bisa diganti fontnya. Kalau font bisa diganti ya. Tapi warna fontnya tetap putih. Bener nggak? Story WhatsApp itu warna fontnya tetap aja putih, tapi bentuk fontnya bisa diganti. Nah, yang kita lakukan adalah dengan merubah backgroundnya. Kalau teksnya itu berbentuk putih, cerah, berarti background belakangnya harus gelap. Berkebalikannya. Nah, saya kasih saran nih, adalah menggunakan 4 warna ini. Ada yang warna ini nih ungu, ini biasa saya sebut hijau tua, ada yang orange dan ada juga merah marun. Nah, ini warna-warna yang bisa saya buat untuk story karena backgroundnya itu gelap. Pastikan backgroundnya gelap ya kalau untuk bikin story berbentuk teks supaya terlihat tulisannya dengan jelas. Kayak gitu. Nah, yang kedua adalah bentuk fontnya. Karena font yang formal itu dan mudah dibaca tujuannya agar penonton story Anda itu nyaman membaca informasi sampai habis. Nah, font-font yang formal yang saran saya gunakan adalah ini ya. Nih, yang contoh bentuknya seperti ini. Karena saya kurang tahu nama jenis fontnya, karena di ini pun nggak ada. Nah, di sini tulisnya ya, di bagian sini nih. Di bagian tulisan T ini nih, diganti-ganti, diklik aja. Kalau warna di bagian kanannya tuh, pojok kanan. Seperti untuk alat melukis ya, untuk warna catnya. Diklik di situ. Jadi Anda bisa lihat di bagian situnya. Nah, selanjutnya, kalau misalnya teks-teks yang mungkin untuk hiburan yang lainnya, saran saya pakai yang seperti ini bisa juga. Tapi kalau yang seperti ini adalah pesan-pesan yang tidak resmi atau yang memang tidak cocok untuk orang-orang yang memang untuk jualan. Untuk jualan saran saya pakai yang ini ya, yang formal-formal aja ya supaya tulisannya terbaca dengan baik dan saran saya pakai yang paling utama depan ini sih supaya orang itu melihat kita jualan profesional dan semakin trust juga ke kita. Nah, tips dari saya adalah selama font yang story itu belum bisa diganti warna, hanya warna putih, maka Anda harus cari backgroundnya warna gelap supaya kontras terlihat oleh mata itu dibaca dengan lebih mudah kayak gitu. Nah, contohnya. Nah, kalau di saya itu kalau untuk story yang bentuknya teks saya kasih warna background yang gelap ya. Di bagian story akhir saya di akhir nih. Karena kalau story-story yang sebelumnya di awal itu saya share dari grup. Saya udah bikin grupnya dulu. Nah, ini nih. Nah, kan kontras kelihatan enak ya kalau seperti ini ya. Karena tulisannya itu, nah ini kurang jelas nih kalau kayak gini. Karena saya kalau untuk yang story yang bentuknya teks saya potong-potong dulu di grup, lalu saya teruskan masuk ke story. Nah, ini enak ya, terang ya. Kalau gini terang, tuh. Jadi tulisannya terbaca dengan baik dan lebih aman juga saat orang melihatnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, kalau ada pertanyaan, mangga silakan bahas untuk story WhatsApp karena kita waktunya untuk diskusi. Oke, gimana? Kita udah bahas tentang mulai dari bentuk-bentuk story. Tadi kita di materi pertama tentang bentuk story udah kita bahas. Ada gambar, video, dan teks masing-masing punya manfaatnya masing-masing. Yang kedua, kita sudah bahas tentang waktu story itu yang baik apa aja. Waktu story yang tepat untuk kita share jam berapa aja. Yang ketiga, kita juga bahas tentang konten di story supaya ngebosenin kontennya seperti apa. Nah, sudah dicontohin juga. Yang keempat, tadi kita sudah bahas tentang yang namanya apa namanya? Bentuk text story ya. Bentuk yang namanya kalau story itu harus seperti apa. Yang kelima terakhir adalah optimasi story berbentuk teks. Nah, saran saya untuk Anda yang punya target marketnya adalah orang-orang yang target marketnya internetnya itu kurang apa namanya kurang bagus, kurang stabil. Saran saya Anda bikin story berbentuk teks ya. Nah, saya pengen bagi-bagi kepada Anda ada 3 template text story yang bisa Anda miliki. Nah, siapa aja yang mau di sini boleh
tulis angka 1. Yang mau 3 template text story free, boleh tulis angka 1. Nah, saya akan bagikan kepada Anda yang mau ya. Kalau nggak ada yang mau, ya udah nggak usah. Saya keep aja lah buat nanti lagi gitu misalnya. Oke, dari Kak Dewi mau, Kak Hasan mau, Kak Dian mau. Oke, siap. Kalau mau semua, saya izin share screen lagi. Jadi saya kasih bonus untuk Anda ada 3 template ya. Template story, yang dimana template story ini akan bermanfaat untuk Anda ya. Nah, nah, sebelum saya kasih template story-nya, saya ingin demoin dulu gimana cara pakai template story-nya ya. Oke, supaya ke gambar, saya izin share screen semua bagian ya. Oke. Nah, ini contoh text story yang akan saya berikan kepada Anda. Saya buka notepad dulu ya, gimana cara makainya saya akan jelasin dulu. Nah, cara makainya adalah Anda bisa mengisi ini dulu. Nah, mengisi semua detail ini untuk bikin story ini ya. Template-nya sudah disiapkan. Anda harus mengisi ini dulu nih semua. Apa masalah target market Anda? Apa hal yang paling diinginkan target market Anda? Apa hambatan yang dirasakan target pasar Anda? Apa kemudahan yang ditawarkan produk Anda? Apa daftar penawaran yang bisa diberikan pada target pasar yang cukup menarik? Ada batasan agar target pasar segera action? Atau apa yang harus dilakukan target pasar setelah baca statusnya? Call to action-nya seperti apa sih? Nah, supaya mudah saya kasih shortcut-nya. Caranya gimana supaya bisa lebih mudah. Nah, saya contohin satu aja ya. Misalnya kita pakai template yang ini. Nah, ini kan template ya. Nah, mau? Nah, ini tuh hal yang paling diinginkan calon pembeli. Kemudahan yang ditawarkan dan arahan actionnya. Oke, kita ambil yang sudah jadi. Jadi di sini tuh ada template, di bawahnya ada yang sudah jadi. Nah, ini contoh yang sudah jadinya. Kita coba copy. Nah, seperti ini saya buka gede ya. Nah, supaya mudah Anda lihat aja dari yang sudah jadi, yang paling bawah ini sudah jadi ya. Mau, nah hal yang paling diinginkan calon pembeli. Nah, kalau di sini bahas tentang punya tambahan penghasilan dari bisnis produk digital, berarti ini untuk ini ya, produk digital. Misalnya, kalau untuk Kahari adalah peralatan sekolah ya, gimana caranya? Mau yang diinginkan calon pembeli, misalnya mau, oke, memiliki misalnya peralatan sekolah yang lengkap, misalnya. Itu contohnya. Lalu kemudahan yang ditawarkan. Nah, contohnya adalah kemudahan yang diberikan toko Kahari apa aja. Boleh tuliskan di chat atau coba saya gambarkan aja misalnya memiliki peralatan sekolah yang lengkap. Ya, kemudahannya adalah Anda bisa miliki hanya dengan kalau harga misalnya 49.000 atau Anda tidak perlu keluar rumah, cukup order lewat WA misalnya. Nah, selanjutnya arahkan actionnya. Harus ngapain nih orang supaya mau order di sini? Misalnya balas pesan ini untuk order. Bisa tambahin free ongkir loh gitu ya. Misalnya ke database yang sudah ada. Jadi dari template yang sudah ada itu udah ada keterangannya dan Anda juga sudah ada contoh yang sudah jadi tinggal Anda sesuaikan aja. Nah, template-nya sudah ada, Anda tinggal gunain aja. Ya, gimana cara untuk dapatin template-nya? Mudah banget. Anda siapin, boleh di screenshot juga, ya. Kirim file tugas via WhatsApp, besok tinggal ambil. Oke, boleh kayak gitu. Bisa juga kirim file tugas lewat WhatsApp, besok tinggal ambil. Nah, itu nanti bisa dipakai tuh ke hari ya, untuk dibentuk story-nya. Ya, oke, start. Saya ambil dulu. Cara ambilnya mudah banget. Oke, bonus ya. Jadi saya contohin.
Nah, caranya tinggal WhatsApp aja ke admin ya, ke admin Nurjana di 0818 1895 9193. Langsung ketik mau bonus live sharing ya. Nah, sekarang silakan gaskeun aja, langsung chat ya. Nanti akan dikirim e-booknya. Di akhir e-book itu ada 3 template yang bisa Anda dapatkan ya. 3 template ini bisa Anda buat untuk story WhatsApp Anda. Jadi bisa maksimalkan di sana. Ya, siapa yang mau silakan langsung aja chat ke admin lalu ketik aja mau bonus live sharing ya supaya bisa dapat bonusnya sekarang juga. Supaya nggak ketinggalan nih dapat bonusnya. Oke, siapa yang sudah ini? Sudah daftar? Boleh langsung. Yang sudah ngetik ke admin siapa? Boleh diketik saya misalnya. Oke, Kak Dewi udah. Oke, yang lain gimana? Apa udah? Apa nggak mau? Oh, kalau nggak mau saya tutup langsung nih sekarang nih. Saya, oke Kak Dian. Oke, aman. Langsung aja chat ke admin. Bilang aja mau bonus live sharingnya. Nanti akan di-share kepada Anda. Bisa dipakai di handphone, bisa banget. Karena ini kan bentuknya e-book ya. Bentuk teks nanti bisa dipakai di notepad. Jadi nggak harus di laptop. Jadi di handphone pun bisa digunakan untuk template-nya. Jadi lebih mudah untuk Anda bisa pelajari. Gitu. Oke, kalau udah, saya juga mau ngasih informasi kepada Anda untuk Anda yang mau memanfaatkan story berbentuk teks karena banyak orang bisa lebih lihat ya. Kalau story bentuk teks itu terlihatnya langsung tanpa Anda harus yang namanya loading dulu. Nah, saya udah siapkan untuk Anda yang memiliki 29 teks story promosi untuk di WhatsApp. Ada apa aja? Jadi ada banyak nih di sini. Ada 29 yang akan Anda dapatkan. Jadi saya udah siapin apa namanya untuk Anda yang mau belajar gimana caranya optimasi story WhatsApp Anda jadi bisa lebih maksimal story WhatsApp-nya ya. Nah, biasanya ini yang dihadapi orang-orang nih. Ya, biasanya orang tuh punya banyak pembeli ya. Mau punya banyak pembeli dan closingan di WhatsApp. Nah, calon pembeli di WA masif tapi nggak tahu cara mancing responnya. Love story-nya gimana nih? Masih bingung mancing love story-nya. Nah, kurang pede saat buat iklan sendiri di story. Nah, untuk Anda yang omsetnya masih segitu-gitu aja bahkan turun, atau Anda yang pengen tembus sampai ratusan juta. Nah, saya siapin solusi untuk Anda. Jadi, kita kasih namanya e-course tentang copywriting di story WhatsApp. Jadi, saya karena ahli di bidang WhatsApp marketing, saya tahu kebutuhan teman-teman di bidang story WhatsApp, dan saya hadirkan copywriting di story WhatsApp ini. Nah, copywriting di story WhatsApp ini ada 29 ini ya, template yang bisa Anda dapatkan. Yang tadi Anda dapatkan baru satu nih, dari status promosi satu slide aja. Selebihnya ada banyak nih, mulai dari yang bentuknya 3 slide, ada yang 5 slide, ada juga angle-nya tentang rasa sakit, angle-nya tentang kesenangan ataupun lainnya. Yuk kita bahas satu-satu ya. Kita akan coba bahas, ambil sampel lagi satu untuk bentuk story template yang sudah ada ya, yang ada di copywriting di story ini ya. Copywriting di story story WhatsApp, kita akan coba bahas satu ya. Kita bahas lagi nih. Supaya Anda punya gambaran seperti apa sih Kang Ega untuk ininya, untuk produknya misalnya, untuk bentuk ininya story-nya. Nah, kita lanjut. Ini yang bentuknya 3 karena ini udah lengkap banget semuanya ada di sini. Ini yang 5 kita coba pakai yang ini nih. Nah, status template status angle-nya adalah rasa sakit. Nah, diceritain dulu. Selain tipe status dengan berbagai macam slide, Anda juga ada tipe status yang bermacam angle. Nah, ada angle-nya itu mulai dari bervariasi. Ada yang bikin kalau di sini kalau angle berbeda-beda dalam satu slide supaya pola kalimatnya variatif sehingga calon pembeli itu tidak merasa risih saat dijualin ya. Jadi jualannya lebih enak pakai template. Nah, di sini udah disiapin juga pendahuluan tentang template untuk rasa sakit itu seperti apa. Lalu disiapin juga untuk template-nya. Nah, kita coba pakai template yang ini ya.
Nah, kita bahas. Ini template-nya. Cara makainya gampang banget ya. Saran saya Anda ambil dulu template-nya. Oke. Lalu Anda ambil contoh yang sudah jadinya. Kita coba sesuaikan. Nah, seperti ini ya. Punya masalah. Nah, masalah target pasar apa nih? Nah, kalau di sini punya masalah penjualan itu nggak enak. Berarti ini buat target marketnya pebisnis. Contohnya saya akan menarget seorang, saya eh, saya mencontohkan saya sebagai pebisnis skincare, saya akan mencontohkan untuk permasalahan kulit untuk jualan produk saya. Punya masalah jerawat misalnya. Jerawat itu nggak enak misalnya. Oke, sebentar saya ganti di sini aja. Jerawat itu emang nggak enak. Jadi, nah terus kondisinya. Jadi bisnis jalan di tempat, hanya cukup untuk operasional dan profit. Jadi kondisi saat di jerawatan apa? Kurang pede, sulit mendapat pasangan misalnya. Misalnya berminyak berlebih dan wajah terlihat kusam misalnya. Ada saya pernah jual skincare juga. Nah, iya kan? Ya, tuh ini iya kan? Nah, ini kan tanyaannya seperti ini. Untung sekarang ada solusi praktis. Nah, yang mau solusinya bisa langsung. Nah, Anda bisa arahkan. Anda bisa langsung misalnya balas story ini. Atau kasih link. Nah, ini jadi pesan story ini. Punya masalah jerawat itu emang nggak enak, jadi kurang pede, sulit mendapatkan pasangan, dan wajah terlihat kusam. Iya kan? Nah, kalau orang yang merasa seperti ini, dia akan langsung chat Anda. Nah, ini salah satu bentuk dari template yang bisa Anda miliki. Nah, jadi saat Anda punya template-nya, Anda bisa jauh lebih mudah nanti promosinya. Nah, ini template-template promosi yang bisa Anda gunakan. Kalau semakin mudah seperti ini, jadi Anda kalau jualan itu lebih enak. Karena sudah disiapkan template-nya, sudah disiapkan yang sudah jadinya juga. Nah, apalagi sih yang ada di copywriting di story WhatsApp itu? Oke, kita bahas lagi. Selain template-nya ada 29, Anda juga akan dapat materi ya. Materi yang tadi sudah kita bahas. 3 jenis bentuk story. Waktu share story. Konten apa saja yang di-share. Tips membuat review story. Maksimal jumlah story itu berapa sih dalam satu hari. Nah, juga tips agar text story itu terlihat menarik. Dan juga tips menjalankan penjadwalan story di WA yang mungkin Anda punya admin berapa banyak gitu ya. Punya admin 3, gimana caranya agar dia bikin story, kontennya sudah ada dan kondusif. Nah, dikasih juga poin-poin seperti itu. Dan enaknya lagi, Anda akan dikasih video panduannya juga. Contoh iklan story seperti yang tadi ya. Contohnya udah ada, template-nya udah ada. Dan boleh konsultasi langsung ke saya juga. Nah, ini kata mereka yang sudah belajar di sini ya. Alhamdulillah keren materinya jadi lebih paham tentang story WhatsApp. Alhamdulillah sudah baca e-booknya benar-benar ilmu banget kayaknya. Apalagi selama ini saya buat story itu jualan gak menentu setiap harinya. Terus foto aja isinya. Masya Allah katanya. E-booknya sangat bermanfaat. Nah kalau Anda mau, Anda bisa langsung miliki juga sekarang. Nah Anda juga bisa bayangin. Kalau Anda harus bayar orang copywriter untuk bikin story itu berapa harganya ya. Sangat jarang ya orang itu jualan template khusus story WhatsApp. Kalaupun ada mungkin harganya akan mahal. Kalau Anda harus sewa freelance untuk bikin copywriting, harganya mungkin satu kali project pun bisa sampai 10 juta. Kalau Anda harus hire karyawan copywriting, minimal itu udah 6 juta sampai 12 juta. Nah, supaya itu Anda bisa lebih mudah kalau di sini. Anda nggak harus bayar 2 juta, 100 ribu, bahkan sampai 500 ribu pun nggak usah. Cuman mulai 249 ribu bisa Anda miliki. Dan enaknya lagi, ada lisensi bisa jual lagi. Nah, sebelum saya bahas, Anda akan dapat bonus ini. Ya, kalau Anda yang miliki sekarang, Anda bisa langsung dapat bonus-bonus berikut ini nih. Jadi, Anda lebih enak. Selain dapat template-nya, dapat video panduannya, Anda akan dapat e-booknya juga. E-book tentang story WA. Anda juga akan dapat tentang e-book teknik save nomor WhatsApp. Anda juga akan dapat
tentang 3 video tips untuk customer service. Seperti apa? Ini buatan saya sendiri semuanya, yang 3 ini. Dan juga dapat 100 template carousel Canva. Ya, template-template yang menggambar yang nyambung seperti ini ya. Di Canva editnya. Pakai Canva yang free pun tetap bisa diedit. Jadi, kalau Anda miliki saat ini, cuma 290.000 untuk yang personal. Personal itu nggak bisa jual lagi. Gitu. Nah, kalau Anda mau miliki yang bisa dijual lagi, itu cuma 249.000. Anda bisa jual lagi lisensi personal. Komisi semuanya buat Anda. Nah, Anda juga bisa miliki yang Master Reseller Right. Master Reseller Right itu cuma 449.000. Anda bisa jual lisensi Reseller Right, Anda bisa jual juga lisensi personal. Semuanya komisinya untuk Anda, tanpa dibagi-bagi ke saya. Nah, yang didapatkan apa aja? Contekan, ini 29 ya belum diupdate. Video panduan, contoh iklan story, akses untuk konsultasi, semua bonus. Nah, kalau jualan lagi, Anda akan dapat yang namanya jualan ini. Anda bisa akan jual lagi personal ini. Yang saya jual 249, Anda boleh jual lagi 99.000. Semua keuntungan buat Anda. Ada gambar promosi, kalimat promosi, semuanya juga ada di sini. Dan Anda boleh membonuskan bonus yang ada di sini. Nah, kalau lebih lengkap lagi, Anda bisa ambil yang Master Reseller ini, Anda bisa ganti namanya. Boleh ganti nama produk. Kalau yang di sini, yang Reseller ini nggak boleh ganti produk. Kalau di sini boleh diganti nama produknya, dan boleh juga diklaim untuk ini adalah produk yang Anda buat. Dan perlu diingat, harganya akan naik setiap satu pendaftaran. Nah, setiap satu pendaftar itu akan naik di Rp5.000. Ya, kelihatan kecil ya. Tapi kalau misalnya yang daftarnya 10 orang, udah naik 50.000. Makanya, kalau Anda mau manfaatkan, bisa langsung malam ini. Dan karena Anda sudah hadir di sini, saya sangat hargai untuk Anda yang sudah hadir di sini. Kalau misalnya saya tambahkan diskon tambahan, nih, supaya Anda bisa dapat lebih murah, ada yang mau di sini? Nah, tadi kan udah ada copywriting di story WhatsApp, udah ada template-nya 29. Video panduannya juga ada. Anda bisa dapat bonusnya juga. Ada juga paket yang bisa dijual lagi. Nah, harganya mulai 249.000. Nah, kalau misalnya Anda, karena Anda sudah ikut di sini, saya akan kasih tambahan. Ya, saya mau kasih tambahin diskon untuk Anda. Ada yang mau untuk dapat tambahan diskonnya? Kalau ada yang mau boleh tulis angka 1, nanti saya akan coba kasih. Kalau nggak ada, ya udah nggak apa. Saya keep aja diskonnya untuk next aja. Untuk live sharing selanjutnya. Ayo, siapa yang mau dapat tambahan diskonnya, saya akan kasih untuk Anda. Mungkin kalau misalnya 249 masih terlalu mahal, Kang Ega. Nah, nanti kalau misalnya banyak yang mau, ada yang mau, nanti saya akan berikan tambahan diskon untuk Anda. Dan juga saat Anda punya produk ini, Anda akan termasuk otomatis menjadi affiliate kita. Affiliate affiliate bisa dapat passive income. Ayo, siapa yang mau affiliate dapat passive income? Dan juga ini udah dapat diskon ya, sebenarnya diskonnya udah 55% ya. Oke, Kak Dian mau, Kak Dewi mau. Oke, siap. Karena ada yang mau, saya kasih aja yang mau ya. Langsung buru-buru aja karena setiap satu orang daftar akan naik Rp5.000. Kali 10 orang aja udah jadi 50.000. Nah, ini belum saya share nih. Baru saya share ke orang-orang yang ikut story aja, yang ikut live sharing aja. Untuk yang nggak ikut, nanti akan saya share besok, pasti harganya akan lebih naik lagi. Nah, untuk Anda, saya akan berikan spesial harga ya. Yang tadinya itu mulai dari 249.000 atau diskonnya 55%, saya akan tambahin diskonnya, jadi diskonnya itu 75%. Ya, yang personal, tadinya Anda harus investasi 249.000, jadi dapat potongan 100.000 nih. Jadi 100.000 lebih bahkan ya. Jadi Anda cukup investasi belajar 139.000. Nah, kalau Anda yang mau bisa jual lagi lisensi personal, yang tadinya harus investasi di 349 atau 350.000, Anda cukup nggak sampai 200.000, cuman 190.000-an, 149.000. Nah, untuk Anda yang mau punya produknya, bisa jualan paket lisensi reseller dan personal, sekaligus bisa Anda ganti nama produknya. Sekaligus bisa Anda ganti juga ininya, apa namanya?
lisensi pemilikannya. Oh, saya yang buat loh. Itu boleh. Karena produk ini saya yang buat. Nah, Anda cuman investasi 250.000 aja. Tadinya hampir 500.000 ya. 450 dapat potongan sekitar 200 ribuan, 200.000 jadi 250. Ini khusus untuk Anda yang hadir malam hari ini lebih cepat lebih baik karena akan naik 5.000 per satu orangnya. Gimana Kang Ega tuh dapat harga ini? Nah, Anda boleh langsung screenshot dulu aja untuk ordernya di sini ya. Oke, saya coba copy dulu. Nah, jadi untuk ordernya Anda bisa langsung order di sini pakai kupon yang namanya kupon member ya, supaya langsung dapat potongan harga. Oke, saya izin di kolom chat ya. Kang boleh jelasin lagi yang reseller right? Oke, siap boleh. Oke, saya izin stop share screen dulu ya. Nah, ini linknya sudah saya munculkan. Pakai kupon diskon member ya, supaya dapat 75% potongannya. Nah, kalau misalnya yang tadi dibahas adalah reseller itu apa sih Kang bedanya dengan yang personal dan lainnya? Yuk kita bahas satu-satu ya. Nah, pertama, kalau reseller itu dia bedanya dengan personal adalah dia bisa jual lagi. Kalau personal khusus aja untuk Kak Dewi aja jualannya ya. Jadi untuk yang personal hanya bisa digunakan oleh Kak Dewi aja ya. Kalau untuk yang personal. Tapi kalau yang reseller Kak Dewi bisa gunakan untuk pribadi ya, kalau beli yang reseller Kak Dewi juga bisa jual lagi nanti lisensi yang personal mulai dari 99.000. Nah, saya jualnya lebih mahal loh ya. Jadi Kak Dewi selain bisa miliki dengan harga dengan apa namanya, miliki sendiri dengan pelajari sendiri, bisa juga jual lagi lisensi personal. Nah, untuk jual lagi ini adalah disiapkan gambar promosi, kalimat promosi, termasuk bonus yang ada di sini pun boleh dibonuskan saat jualan produknya, nggak apa-apa. Nah, kalau itu yang reseller right. Tapi kalau misalnya pengen jadi kepemilikan 100%, saya pengen ganti namanya, misalnya ganti namanya text story WhatsApp powerful, powerful template text story misalnya ya. Anda bisa ambil yang master reseller right. Master reseller right ini bisa jual reseller right ini di harga 199.000, personal itu 99.000, dan juga bisa ganti namanya. Perbedaannya di situ ya. Kalau personal digunakan pribadi, reseller right itu digunakan pribadi dan bisa jual lisensi personal aja. Tapi kalau master reseller right bisa langsung ambil gunakan sendiri. Lalu bisa juga dijual lisensi personal 99.000 mulainya minimalnya. Dan reseller right mulai dari 199.000. Disiapkan marketing kit lengkap. Gambar promosi, kalimat promosi, bahkan sistem affiliate-nya pun akan dapat ya. Bisa tetap pakai affiliate dari Kali Digital, Anda bisa langsung dapat komisi 100% kalau kayak gitu ya. Nah, boleh ganti nama, boleh juga diklaim oleh ini adalah produk Anda. Dan yang paling enaknya adalah saat Anda miliki hari ini, Anda pun akan dapat kesempatan menjadi affiliate passive income. Nah, ada yang penasaran affiliate passive income itu apa? Ya, jadi Anda sambil affiliate, sambil dapat passive income. Jadi ada juga nih sistem affiliate yang bisa memberikan Anda passive income ya. Jadi saya akan bahas. Jadi saat Anda mengambil produk ini, Anda pun akan otomatis dapat kesempatan menjadi seorang affiliate dengan mendapatkan passive income. Oke, siapa yang mau? Saya coba jelasin ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh langsung unmute aja ya. Boleh juga langsung di bagian chat. Nah, saya coba jelasin dulu untuk yang affiliate bisa dapat passive income ya. Oke. Nah, affiliate bisa dapat passive income. Itu seperti apa sih Kang Ega? Nah, kita bahas ya. Jadi affiliate passive income ini adalah Anda fokus hanya share-share link magnet ya. Jadi sistem affiliate produk digital. Nah, Anda hanya fokus aja untuk share link magnet. Link magnetnya ada apa aja sih Kang Ega nih kita bahas. Link magnet yang ada adalah yang ini. Nah, Anda diundang oleh orang lain untuk ikut live sharing ini adalah salah satu lead magnet. Nah, Anda nggak perlu jualan. Yang akan bantu jualan adalah saya. Ya, seperti saat ini, saat Anda belajar, setelah belajar tentang story WhatsApp,
saya akan nawarin produk selanjutnya tadi tuh, copywriting story WhatsApp. Kalau ada yang beli dari link Anda yang akan dapat gitu. Dan ini dikunci ya. Jika beli pertama kali produk-produk free dari Anda, saat orang tersebut beli produk yang berbayar, akan dapat Anda komisinya. Karena diawali dia dikenalkan untuk ikut live sharing ini, ada juga ebook melalui Anda. Maka saat Anda nanti ada closingan, dia beli produk berbayar, Anda akan dapat komisinya. Nah, jadi enak ya, komisinya mulai 35% sampai 100%. Nah, karena dikunci, di lock katanya, dikaitkan affiliate-nya. Misalnya misalnya Kak Dewi undang temennya, misalnya ada namanya adalah Sinta. Nah, Sinta ini ambil produk atau dia itu belinya atau pertama kali dikenalkan dengan live sharing seperti ini. Dia akan dapat ya, dapat langsung aksesnya gratis. Nah, Sinta itu ikut live sharing seperti ini dan Sinta itu ikut apa namanya yang berbayar. Maka Kak Dewi akan dapat komisinya 35%. Nanti Kak Sinta ikut lagi program yang lainnya, kasih ya, Dewi dapat juga. Jadi akan terus menerus karena sudah terkunci di awalnya. Ya, seperti itu. Dan saat ini udah lengkap banget untuk lead magnetnya, bukan hanya live sharing, Anda juga bisa share lead magnet teknik save nomor WhatsApp, 30 video customer service, Anda juga bisa share optimasi story WA. Jadi magnet ini bisa Anda bagikan ke banyak orang. Nanti untuk yang jualan serahkan kepada kami, tim Kalibi Digital, untuk mengarahkan dia membeli produk fisik atau produk yang berbayar. Baik itu dia beli produk yang ini, banyak ya produk kita. Nah, ada AI for WhatsApp marketing, copywriting di WhatsApp, CS Satset, optimasi WA Blast, CRM with WhatsApp. Udah pakai WA aja, melipat gandakan calon pembeli dari WhatsApp. Ada juga copywriting di WhatsApp. Kita juga ada aplikasi tool WA Blast. Ada juga template untuk di Canva. Ada juga template untuk PowerPoint, ada juga template untuk Elementor. Nah, untuk yang mengarahkan funneling jualannya adalah dari tim Kalau Digital. Anda fokus share yang gratis-gratis aja. Ya, Anda cukup fokus share-share yang gratis aja, Anda akan dapat komisinya saat ada orang yang beli. Nah, saya contoh ini. Langsung buka aja dashboard ya, biar enak nih, biar kelihatan langsung. Oke, karena nggak kelihatan ini ya. Nah, saya buka website aja langsung. Nah, ini adalah teman-teman affiliate yang udah duluan nih. Nah, contohnya Kak Ashani nih, udah ngundang banyak orang. Ada Kak Reza, Kak Asyam, tuh. Kak Ilham, Kak Afni, tuh. Affiliate namanya Kak Rahmatullah, ngundang Pak Joko. Oh, diundang aja yang free-free dulu, nanti kita akan arahkan mereka untuk yang berbayar. Jadi kayak gitu. Jadi untuk teknik untuk jualannya akan disiapin juga. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silahkan kalau ada pertanyaan mengenai materi story WhatsApp atau Anda mau langsung ambil yang apa namanya copywriting story WhatsApp bisa langsung di ini ya. Di bagian chat nih sudah saya lampirkan ya. Jadi untuk harga member ini, pakai kupon member ini hanya aktif sampai jam ini ya, sampai jam 10 malam besok aja. Jadi record materi ini akan saya record karena ini sedang di-record. Nanti orang yang mengambil kesempatan ini bisa ambil diskon 75%. Kalau terlambat nanti keburu orang ngambil dan selisih satu orang itu 5.000. Kalau yang ngambilnya minimal 10.000 udah beda 50.000. Jadi saran saya bisa ambil sekarang juga kayak gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai story WhatsApp atau mau langsung ambil juga boleh. Atau Anda mau bahas tentang yang affiliate bisa dapat passive income, boleh juga. Karena untuk affiliate passive income, cukup Anda membeli produk di bulan ini, Anda bisa langsung jadi affiliate seterusnya. Dan Anda cukup fokus aja untuk share produk-produk yang free, yang gratis kepada orang lain. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Kalau cukup, boleh tulis di chat angka 1, cukup Kang, atau ketik cukup Kang, alhamdulillah gitu. Mangga silakan. Kalau ada pertanyaan boleh juga silakan. Boleh dilampirkan pertanyaannya. Ada yang bingung? Mangga. Oke, dari Kak Dewi cukup. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, siap. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Alhamdulillah. Dan teman-teman hadir. Oh, Kak Robi cukup jelas. Alhamdulillah. Tinggal praktek ya. Yang lu praktek, nanti kalau Anda yang belum kelewatan materinya,
Saya akan kirimin rekamannya insya Allah besok pagi ya. Saya akan kasih rekamannya, tapi rekaman hanya aktif sampai 24 jam aja. Termasuk untuk promo Cooperative Story WhatsApp, itu hanya 24 jam aja. Setelah itu akan kembali ke harga normal dan tetap akan naik harganya setiap harinya. Alhamdulillah. Terima kasih ilmunya. Oke deh, Kak Ahsan. Siap, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Kita akan lanjut ketemu di next materi. Saya juga akan materi-materi WhatsApp marketing lainnya berbentuk live atau kulwa saya akan buat juga supaya Anda bisa belajar fleksibel. Gak harus menyiapkan kuota internet yang banyak. Kalau live kan harus kuota internet ya kalau nggak pakai wifi. Saya juga akan buat yang untuk kulwa supaya Anda tetap bisa belajar walaupun di grup WhatsApp. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Sampai jumpa di live sharing selanjutnya atau sharing selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.